Emang robot bisa bikin tata nama halo Alkana? Emang robot bisa kasih contoh halo Alkana di kehidupan sehari-hari? Emang lu bisa? Bisa lah, nih gue ajarin ya sama kasih contohnya. Oke. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang halo Alkana. Sebenarnya halo Alkana itu apaan sih? Tenang, kita bakal bahas ini satu persatu. Kita mulai dari rumus umum halo Alkana, tata senyawa secara iupak dan trivial, sifat fisika, sifat kimia, cara pembuatan, dan penerapan di kehidupan sehari-hari. Penasaran? Cus, kita bahas. Apa itu halo alkana? Halo alkana merupakan senyawa turunan alkana yang mengandung halogen dengan rumus umum CnH2n plus 1X, di mana X merupakan halogen, yaitu atom-atom yang terdapat pada golongan 7A yang terdiri dari klorin, bromin, dan iodin. Berikut ini adalah contoh-contoh senyawa halo alkana: 1 kloroetana, 1 kloropropana, dan 2 bromobutana. Senyawa iupak. 1. Menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang. Gugus aikil selain rantai induk dan atom halogen berperan sebagai cabang. Dan jika jumlah atomnya 1, maka akan bernama metana. Jika atomnya 2, maka akan bernama etana. Dan jika atomnya 3, maka akan bernama propana. Dan jika nama gugus aikilnya CH3, maka akan bernama metil. Dan jika bernama C2H5, maka akan bernama etil. Dan jika bernama C3H7, maka akan bernama propil. Yang kedua, memberi nomor dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga posisi atom halogen terikat pada karbon yang mendapat nomor ketiga. Jika terdapat lebih dari satu atom halogen, maka prioritas pernomoran berdasarkan pada kereaktifkannya. Urutan kereaktivitasnya: F fluorin, Cl klorin, Br bromo, L loin. Yang keempat, nama cabang alkil dan halogen diurutkan berdasarkan abjad. Misalnya metil bromo, dan didahulukan bromo karena sesuai abjadnya B itu lebih B merupakan abjad yang duluan daripada N. Yang kelima, jika terdapat cabang alkil dan halogen yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka nama cabangnya diberi awalan. Jika berjumlah 2 akan disebut di, jika berjumlah 3 akan disebut tri, jika berjumlah 4 akan disebut tetra, jika berjumlah 5 akan disebut penta, jika berjumlah 6 akan disebut heksa. Yang keenam, penamaan ditulis dengan urutan nomor atom yang mengikat halogen atau alkil, nama halogen, alkil, strip, nama rantai induk. Nah, kita lanjut ke sifat kimia halo alkana. Yang pertama, mengalami reaksi substitusi dengan satu basa menghasilkan alkohol dan garam halida. Contohnya adalah kloroetana dengan basa natrium hidroksida menghasilkan etanol dan natrium klorida. Yang kedua, mengalami reaksi substitusi dengan amonia menjadi alkil, amina, dan asam halida. Contohnya adalah bromopropana dengan amonia menghasilkan propilamina, dan asam bromida. Lanjut nomor 3, bereaksi dengan logam alkonat menghasilkan eter dan garam halida. Contohnya adalah iodometana direaksikan dengan natrium etonat menghasilkan metoksietana dan natrium iodida. Nomor 4, bereaksi dengan logam Na menghasilkan alkana dan garam natrium halida. Contohnya adalah kloroetana direaksikan dengan natrium menghasilkan butana dan natrium klorida. Nah, nomor 5,
Dan sekaligus yang paling terakhir adalah mengalami reaksi eliminasi menjadi alkena dan asam halida. Senyawa kloroetana dieliminasi menjadi etana dan asam klorid. Itulah sifat fisis haloalkana dan sifat kimia haloalkana. Sifat fisis haloalkana: 1. Senyawa klorometana dan kloroetana berwujud gas pada suhu kamar dan tekanan normal, sedangkan haloalkana yang lebih tinggi berupa cairan mudah menguap. Nomor 2, semakin banyak jumlah rantai karbon dalam senyawa haloalkana, maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Contohnya, 1 kloropropana memiliki 3 rantai atom dan titik didihnya adalah 46 derajat Celcius. Sementara 1 klorobutana memiliki 4 rantai atom dan titik didihnya adalah 77 derajat Celcius. Nah, kita lanjut nomor 3. Dalam senyawa haloalkana dengan jumlah atom karbon sama, haloalkana rantai lurus memiliki titik didih lebih tinggi. Perhatikan 3 contoh berikut. Nah, walaupun karbonnya sama, tetapi dalam 1 klorobutana dia memiliki lantai lurus. Dikarenakan 1 klorobutana memiliki lantai lurus dan tidak bercabang, karena itu titik didihnya adalah yang paling tinggi di antara contoh yang lainnya. Kegunaan dari senyawa alkana banyak digunakan dalam bidang kedokteran, pertanian, dan industri kimia. Contohnya adalah karbon tetraklorida dengan rumus kimia CCl4 dapat digunakan sebagai pelarut organik dan salah satu bahan untuk pemadam kebakaran. Contoh yang kedua, teflon atau tetrafluoretana dengan rumus kimia C2F4. Nah, senyawa ini dapat digunakan sebagai pelapis anti lengket pada setrika dan panci. Berikut ini klorofluorokarbon dengan rumus kimia CFCl3 yang dikenal sebagai feron 11 dan CF2Cl2 yang dikenal dengan feron 12 dapat digunakan sebagai regulator atau pendingin pada kulkas dan AC. Kemudian juga dapat digunakan sebagai propelan atau pendorong pada aerosol. Contoh lainnya adalah kloroform dan dengan rumus kimia CHCl3 dan senyawa dapat digunakan sebagai pelarut organik. Kemudian halotan dengan rumus kimia CHCl. BrCF3 yang dapat digunakan sebagai obat bius dengan contoh terakhir adalah fluorikloroetana dengan rumus kimia CHCl-CHN2N dapat digunakan sebagai plastik pipa, piringan hitam, dan pembungkus kabel. Nah, senyawa alkana memang banyak kegunaan dan kehidupan sehari-hari, tetapi penggunaan kurang baik akan mengganggu kelestarian lingkungan dan kesehatan.